Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak Bapak yang Bapak cintai, terutama kelas 4A. Kembali lagi kita akan mempelajari tentang masih materi pecahan ya di pelajaran matematika. Kemarin kalian sudah mempelajari tentang penyederhanaan pecahan, membandingkan pecahan, lalu mencari pecahan yang senilai. Sekarang kita ke jenis-jenis pecahan. Jenis pecahan itu ada dua jenis. Pertama pecahan biasa, kedua pecahan campuran. Ada pecahan biasa dan ada pecahan campuran. Ingat ya, ada pecahan biasa dan pecahan campuran. Bisa dilihat di sini. Dan kita perlu ingat juga bahwa di dalam sebuah pecahan itu ada pembilang dan penyebut. Pembilang itu letaknya ada di atas dan penyebut itu adanya di bawah. Ini harus sudah kalian pahami. Kalian harus sudah pahami. Lanjut. Kita langsung ke pecahan biasa. Apa itu pecahan biasa? Di sini akan kita bahas pertama. Setiap pecahan sudah Bapak jelaskan tadi pasti ada pembilang dan penyebut ya, perhatikan. Pecahan biasa itu antara pembilang dan penyebut harus sama-sama bilangan bulat. Bilangan bulat itu 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, ya, pahami dulu itu. Pecahan biasa itu adalah penyebut dan pembilang harus sama-sama bilangan bulat. Pecahan biasa terbagi menjadi dua, satu pecahan murni dan pecahan tidak murni. Pecahan murni itu seperti yang kalian pelajari di buku matematika kelas 4 di halaman 22 sampai dengan 24. Pecahan murni itu pembilang yang ada di atas ini, pembilang itu kurang dari atau sama dengan penyebut. Ingat, salah satu ciri dari pecahan murni atau sifat dari pecahan murni adalah pembilang harus lebih kecil atau sama dengan penyebut. Perhatikan di sini Bapak kasih contoh dengan 1/2. 1 lebih kecil atau kurang dari 2. Paham ya? Nah, itu dinamakan dengan pecahan murni dan dia hanya ada dua bilangan bulat. Paham ya? Hanya 2 bilangan bulat. Ingat di sini 1 lebih kecil dari 2. Contoh lain dari pecahan murni adalah contoh lainnya 3/5. Intinya jika pecahan murni itu pasti pembilang lebih kecil dari penyebut. Lanjut kita ke pecahan tidak murni. Ya, paham? Pecahan tidak murni. Kebalikan dari pecahan murni tadi yang penyebut kurang dari atau sama dengan pembilang kurang dari atau sama dengan penyebut, maka untuk pecahan tidak murni pembilangnya lebih besar dari penyebut. Ingat, pembilangnya lebih besar dari penyebut. Jika kalian menemukan pecahan seperti ini, maka sudah dipastikan bahwa itu adalah pecahan tidak murni. Ingat, pecahan tidak murni pembilang lebih dari penyebut, lebih besar dari penyebut. Contoh di sini Bapak perlihatkan angka 2/1. 2 itu lebih besar dari 1, maka disebut pecahan tidak murni. Ingat, sampai di sini bisa dipahami terlebih dahulu karena kita masih di pecahan biasa. Pecahan biasa itu adalah pecahan yang pembilang dan penyebutnya sama-sama bilangan bulat. Ingat, hanya ada pembilang dan penyebut ya untuk pecahan biasa. Dan pecahan biasa terbagi menjadi 2, pecahan murni dan pecahan tidak murni. Pecahan murni itu adalah pecahan yang pembilangnya kurang dari atau sama dengan penyebut. Seperti contoh, kalau ini yang pembilangnya lebih kecil dari penyebut. Nah, kalau Bapak tulis lagi 3/3 berarti ini disebut dengan termasuk pecahan murni karena pembilangnya lebih kecil atau sama dengan 3 dan 3 ini artinya sama dengan
Penyebut dan pembilang itu sama-sama 3, berarti sama dengan. Ya, bisa dipahami. Jika pembilang sama dengan penyebut, maka dikategorikan dia adalah pecahan murni. Jika pembilang lebih kecil dari penyebut, maka dia disebut juga pecahan murni. Ingat, pecahan murni itu ada 2 sifat. Yang pertama, penyebutnya kurang dari pembilangnya kurang dari penyebut. Yang kedua, pembilangnya sama dengan penyebut. Ingat, pembilangnya kurang dari penyebut itu disebut pecahan murni. Pembilangnya sama dengan penyebut itu juga disebut pecahan murni. Nah, kembali lagi ke pecahan tidak murni. Pecahan tidak murni adalah pecahan yang pembilangnya, ingat, pembilangnya lebih besar dari penyebut. Contoh di sini 2/1. Contoh lain, misalkan 3/2. Ini disebut pecahan tidak murni. Nah, sekarang kita setelah mempelajari pecahan biasa, kita ke pecahan campuran. Kenapa ada pecahan campuran? Sebenarnya pecahan campuran itu adalah penyederhanaan dari pecahan tidak murni. Contoh di sini. Pecahan, sebelum kita masuk ke contoh, kita ke apa yang dimaksud dengan pecahan campuran terlebih dahulu. Pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri dari satu bilangan bulat dan satu pecahan. Ingat, satu bilangan bulat dan satu pecahan. Di sini bilangan bulatnya adalah angka 1 dan pecahannya adalah 3/4. Ini dinamakan pecahan campuran karena terdiri dari bilangan bulat dan bilangan pecahan. Bilangan bulatnya misah sendiri 1 dan bilangan pecahannya misah sendiri, tapi dia satu kesatuan, dinamakan pecahan campuran. Ingat, yang kalian harus pahami di sini adalah bahwa pecahan campuran itu terdiri dari bilangan bulat dan bilangan pecahan. Paham ya? Bilangan bulat dan bilangan pecahan. Dari mana kita memperoleh pecahan campuran ini? Dari pecahan tidak murni. Kita memperoleh pecahan campuran dari pecahan tidak murni. Paham ya? Dari mana kita memperoleh pecahan campuran? Dari pecahan tidak murni. Contoh di sini, misalkan pecahan dari pecahan tidak murni 5/3. Perhatikan di sini. Ingat, pecahan tidak murni itu harus pembilang harus lebih besar daripada penyebut. Ya, sekarang kita bagi 5/3 berapa? 5/3 yang mendekati 5, misalkan 5 dibagi 3, kita pakai gunakan cara pembagian pistol. 5/3 nggak bisa, pasti di sini kita taruh 1 ya. Sisa 3 kali 1 3, berarti dikurang 2. 5/3 1 sisa 2, jadi 1 sisa 2. Berarti satunya, angka 1 ini, perhatikan, kita taruh di depan sini sebagai bilangan bulatnya, dan 2-nya itu sisa kita taruh di atas. Penyebut ini kita pindahkan di bawah. Perhatikan, jadi pecahan campuran dari pecahan tidak murni 5/3 adalah 1/2/3. Dari mana dapatnya? Dari 1 dikali 3 ditambah 2. 1 dikali 3 sama dengan 3. 3 ditambah 2 sama dengan 5. Berarti
1/2/3 adalah iya Bu, adalah pecahan dari pecahan campuran dari 5/3. Nanti akan kita coba, nanti Bapak kasih soal lagi. Ingat ya, untuk merubah pecahan tidak murni menjadi pecahan campuran, kalian harus membagi pembilang dengan penyebut ya, paham ya? Kita bagi seperti ini, 5/3 dijadikan pecahan campuran, berarti 5 dibagi 3. 5 dibagi 3 itu tidak bisa, tapi yang mendekatinya dikali 1. 1 dikali 3 sama dengan 3. 5 dikurang 3 sama dengan 2. Berarti 2 itu adalah sisa 2. Berarti satunya kita taruh sebagai bilangan bulat, 2-nya kita taruh sebagai pembilang, dan 3-nya ini kita taruh sebagai penyebut. Jadi 3 dikali 1 3 ditambah 2 5, berarti 5/3 ya. Sampai di sini dulu materi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita tetap dalam lindungan Yang Maha Kuasa, kita selalu diberi kesehatan, tetap penuhi protokol kesehatan, jaga kesehatan, tetap belajar dengan tekun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.